Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Adis Nirwana dengan NIM 12310-124 prodi PGMI kelas 4B. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat bangun ruang dari mulai kubus, balok, dan lain-lain, dan juga tentang luas permukaan. Nah, sebelum itu, yang pertama saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat bangun ruang kubus. Di sini sifat-sifatnya terdapat 4 sifat. Yang pertama, semua sisi kubus berbentuk persegi. Lalu manakah sisi kubus yang berbentuk persegi itu? Contohnya adalah ini. Ini adalah sisi depan. Sisi depan. Kemudian ini bawah. Begitu seterusnya. Karena sisi depan contohnya kita lihat saja seperti ini. Nah, bentuk sisi depan seperti ini. Makanya di sini ditulis sifat-sifat kubus itu berbentuk persegi. Lalu sifat yang kedua, kubus memiliki rusuk. Kita lihat pada gambar di samping. Nah, seperti yang teman-teman lihat, kubusnya itu terdapat kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Lalu manakah rusuknya? Rusuk ditandai dengan bertemunya dua sudut seperti ini. AB berarti rusuk AB. Kemudian rusuk AE. Kemudian rusuk AD, rusuk BC, rusuk CD, rusuk EF, EH, HJ, BF, FG. Nah, rusuk ini adalah bertemunya dua sudut seperti ini. Kita hitung ada berapakah sudutnya? Sudut DC. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian kita hitung sudutnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ternyata rusuk pada bangun ruang kubus terdapat 12 rusuk. Lalu sifat yang ketiga adalah bangun ruang kubus memiliki diagonal sisi. Diagonal sisi adalah bertemunya dua sudut di bagian sisi. Seperti ini contohnya teman-teman. Sisi A bertemu sisi F. A, F. BE, DW, AH, EG, HE, BG, kemudian apa lagi? FC. Nah, ternyata diagonal sisi pada bangun ruang kubus terdapat 9 sisi. Diagonal sisi tadi adalah bertemunya dua sudut. Seperti ini ya teman-teman contohnya. Ini diagonal sisi. Nah, lalu selanjutnya itu
Sifat selanjutnya adalah bangun ruang kubus memiliki diagonal ruang. Nah, mana diagonal ruangnya? Diagonal ruang perlu teman-teman ketahui adalah sebuah garis yang membelah dua bagian suatu bangunan. Nah, contohnya adalah sudut G kubus bertemu dengan sudut A kubus. Tadi diagonal sisi kan hanya di samping saja. Nah, kalau diagonal ruang itu akan membelah kubusnya. Maka dia akan seperti ini. Ini adalah diagonal ruang. Jadi diagonal ruangnya di sini ada HG, BH, PC. Nah, diagonal ruang di bangun kubus itu terdapat 4, hanya 4. Lalu kemudian teman-teman, selanjutnya adalah diagonal bidang di bangun ruang kubus. Nah, diagonal bidang itu apa? Diagonal bidang itu adalah suatu garis yang akan membentuk suatu persegi atau yang akan membuktikan bahwa itu adalah berbentuk nyata atau 3D. Nah, lalu dalam bangun ruang kubus, manakah diagonal bidangnya? Nah, diagonal bidangnya ini adalah F bertemu dengan H dan G bertemu dengan D. Atau bisa seperti ini, EB, H, C. Nah, ini adalah diagonal bidangnya. Jadi diagonal bidang di bangun ruang kubus itu ada berapa? Sebanyak 6. Baiklah teman-teman. Selanjutnya bangun ruang kedua adalah sifat-sifat bangun ruang balok. Nah, balok teman-teman bisa melihat contohnya di samping. Itu terdapat sudut A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, sifat-sifatnya apa saja? Di sini ada sebanyak 4 sifat. Yang pertama itu bangun ruang balok memiliki rusuk. Seperti yang dijelaskan tadi pada bangun ruang kubus, rusuk itu adalah pertemuan antara dua sisi atau dua sudut. Di sini, lalu apa saja rusuknya? Rusuknya adalah rusuk AB, BC, CD, GH, HE, EA, AD, DC, DH, BF, DH. DH kan sudah tadi, kemudian EF, terakhir adalah FG. Sama seperti kubus, bangun ruang balok itu memiliki 12 rusuk. Lalu selanjutnya, sifat-sifat yang kedua adalah memiliki diagonal bidang. Diagonal bidang itu contohnya adalah suatu garis yang akan membentuk suatu bangun persegi. Nah, di sini mana yang dapat membentuk bangun persegi? Jadi
Diagonal bidang dibangun ruang balok contohnya adalah seperti ini. Nah, teman-teman lihat dia akan membentuk suatu persegi. Lalu yang ketiga, bangun ruang balok memiliki diagonal ruang. Diagonal ruangnya tadi adalah suatu garis yang membelah bangun menjadi dua. Kita ambil satu contoh. Diagonal ruangnya itu adalah sudut dia bertemu dengan A. Nah, dia kan membelah menjadi dua. Lalu yang keempat, sifat-sifatnya adalah bangun ruang balok memiliki sisi A, B, C, D. A, B, C, D. Kemudian sisi E, F, G, H. Sisi A, B, E, F. Dan sisi D, C, G, H. Nah, setiap sisi ini akan membentuk suatu persegi. Tadi kan A, B, F, E. Nah, ini yang dimaksud membentuk persegi panjang. Baiklah teman-teman, bangun ruang yang ketiga itu ada bangun ruang tabung. Lalu apa-apa saja sifatnya? Di sini saya mendapatkan kurang lebih 4 sifat. Yang pertama, bangun ruang tabung memiliki 3 sisi. Apa saja sisinya? Sisinya yaitu sisi alas, lalu apa saja sisinya? Yaitu yang pertama, tutup. Ini adalah selimut. Dan ini adalah yang bagian bawah itu adalah alas tabung. Nah, di sini sifat-sifat bangun ruang tabung yang pertama adalah memiliki sisi tutup, sisi selimut, dan sisi alas. Yang kedua, sifat yang kedua adalah alas dan tutup tabung berbentuk lingkaran. Nah, yang mana nih alasnya? Nah, alas adalah ini, alas. Dan bagian atas adalah tutup. Lalu sifat yang ketiga memiliki 2 rusuk, yaitu rusuk atas dan rusuk bawah. Kemudian selanjutnya, sifat yang terakhir 3 sisi. Ternyata tabung itu memiliki 3 sisi, yaitu sisi yang melengkung karena tabung disusun oleh tutup, selimut, dan alas yang melengkung, maka 3 sisi ini adalah sisi atas, selimut, dan alas. Baiklah teman-teman, bangun ruang yang keempat adalah bangun ruang kerucut. Nah, di sini ada sifat sebanyak 4 sifat dari bangun ruang kerucut. Nah, kita lihat apa saja sifatnya. Yang pertama, memiliki 1 alas. Yang manakah alas kerucut? Alas kerucut ini adalah hanya satu, yaitu bagian ini. Alas yang berbentuk lingkaran. Yang kedua, memiliki sisi selimut. Lalu mana sisi selimut kerucut? Nah, ini yang adalah selimut yang membungkus kerucut sehingga membentuk suatu kerucut. Yang ketiga, memiliki 1 rusuk. Yang mana rusuknya? Rusuknya adalah hanya ini saja, rusuk kerucut. Yang keempat, memiliki titik puncak. Titik puncak adalah garis yang menghubungkan rusuk dan titik atas.
Jadi inilah 4 sifat-sifat bangun ruang kerucut. Baiklah teman-teman, di sini bangun ruang yang terakhir adalah bangun ruang prisma segitiga. Di sini saya mendapatkan 4 sifat-sifat bangun ruang prisma segitiga. Yang pertama, itu memiliki 2 alas yang kongruen. Kongruen itu apa? Kongruen itu adalah suatu bentuk yang akan menghasilkan ilusi yang sama ketika dilihat. Nah, lalu mana yang kongruen? Kongruen ini ada bagian ini dan pada bagian atas. Ini adalah kongruen. Kemudian memiliki sisi tegak. Sisi tegaknya adalah sisi depan, belakang, dan bawah. Lalu bangun ruang prisma segitiga ini memiliki 6 titik sudut. Titik sudutnya ini adalah titik sudut A, B, C, D, E, dan F. Jadi sebanyak 6 titik sudut. Yang terakhir memiliki 9 rusuk. Seperti yang kita sudah jelaskan pada bagian awal tadi, rusuk adalah bertemunya 2 sudut. Yaitu di sini rusuknya adalah rusuk AB, BC, CA, AD, DE, kemudian BE, EF, dan FD. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lalu satunya adalah FC, 9. Jadi rusuk di dalam bangun ruang prisma segitiga terdapat 9 rusuk. Baiklah teman-teman, tadi setelah kita membahas tentang sifat-sifat bangun ruang, kemudian pada bagian yang kedua ini kita akan membahas tentang luas permukaan bangun ruang. Yang pertama itu ada kubus. Nah, bagaimana sih mencari luas permukaan bangun kubus? Seperti yang teman-teman ketahui, di sini ada gambar kubus. Kubus dalam bentuk sempurna. Yang pada gambar kedua ini adalah bentuk kubus yang telah dibuka atau yang bisa disebut dengan jaring-jaring kubus. Jadi saat kubus ini dibuka maka akan membentuk suatu jaring-jaring yang disebut dengan jaring-jaring kubus. Di mana pada bagian kotak-kotak ini akan dinamakan dengan sisi, ditandai dengan huruf S. Nah, bagaimana cara mencari luas permukaannya? Jadi luas permukaan kubus ditemukan itu adalah disusul oleh luas jaring-jaring kubus. Luas jaring-jaring kubus di sini terdapat 6, maka ditulis angka 6. Lalu dikali sisi dikali sisi, maka kita mendapatkan rumus 6 dikali sisi kuadrat. Jadi ini adalah rumus dari luas permukaan kubus. Jadi ketika teman-teman ditanya oleh guru ataupun teman-teman di sekolah nanti, teman-teman bisa bilang bahwa rumus luas permukaan kubus didapat dari luas jaring-jaring kubus. Jaring-jaring yang membentuk suatu kubus. Baik teman-teman, untuk membuktikan rumus luas permukaan kubus yang kita temukan tadi, maka saya akan memberikan teman-teman contoh dalam mencari luas permukaan kubus. Contoh di sini adalah dengan soal sebuah kubus memiliki panjang rusuk 5 cm, maka hitunglah luas permukaan kubus. Yang pertama kita tulis dulu diketahui. Diketahui di sini adalah hanya rusuk 5 cm. Kita tulis rusuk sama dengan 5 cm. Kemudian kita tulis ditanya. Ditanyanya apa? Ditanyanya adalah luas permukaan kubus.
cm kuadrat. Lalu kita ke bagian penyelesaiannya. Penyelesaian kita tulis dulu luas permukaan kubus. Maksud saya rumus luas permukaan kubus. Rumusnya adalah luas sama dengan 6 dikali S kuadrat sama dengan 6 dikali 5 kuadrat. Tadi rusutnya kan 5 nih yang kita ketahui nih, maka kita tuliskan di sini 5 kuadrat. 5 kuadrat itu berapa? 5 kuadrat itu adalah 5 dikali 5 sama dengan 25. Maka di sini 6 dikali 25 sama dengan 150. Lalu kita tulis satuannya. Satuannya apa? Satuannya adalah cm kuadrat. Jadi, luas permukaan kubus adalah 150 cm kuadrat. Baik teman-teman, soal yang nomor kedua itu adalah dengan soal sebuah kubus memiliki panjang rusuk sekitar 12 cm, maka hitunglah luas permukaan kubus. Pertama-tama kita tulis dulu yang diketahui. Yang diketahui di sini hanya rusuk 12 cm. Kita tulis rusuk sama dengan 12 cm. Kemudian teman-teman tulis ditanya. Ditanyanya apa? Ditanyanya adalah luas permukaan kubus. Jadi cm kuadrat. Lalu kita tulis penyelesaiannya sebelah. Yang pertama kita tulis dulu adalah rumus luas permukaan kubus. Rumusnya seperti yang teman-teman ketahui tadi adalah 6 dikali sisi kuadrat. Di sini adalah 6, sementara sisinya berapa? 12 cm. 12 kita kuadratkan, kemudian 6 dikali 12 dikali 12 itu berapa? Yaitu 144. 144. Kemudian 6 dikali 144 adalah 6 dikali 144 adalah 864. Jadi sebuah kubus yang tadi memiliki panjang rusuk 12 cm, maka luas permukaan kubusnya adalah 864 cm kuadrat. Baiklah teman-teman, bangun tulang yang kedua itu adalah balok. Jadi saya akan memberikan teman-teman pengetahuan baru. Jadi dari mana sih mendapatkan rumus luas permukaan balok? Sedangkan biasanya kita di sekolah itu langsung disajikan rumus luas permukaan balok tanpa diberitahukan lagi bagaimana dan dari mana mendapatkan rumus tersebut. Nah, jadi di sini rumus balok ini, luas permukaan balok ini dapat yang pertama dihitung dari luas jaring-jaringnya. Nah, tadi karena baloknya sudah dibuka, itu akan menampilkan jaring-jaring. Hampir sama seperti jaring-jaring kubus tadi. Jadi, dapat diturunkan saja. Yang pertama, persegi pada balok itu terdapat 6. Jadi, kita jabarkan saja. Luas persegi tambah luas persegi panjang tambah luas persegi panjang dan sebanyak 6. Kemudian kita turunkan di sini panjang lebar ditambah panjang tinggi ditambah lebar tinggi ditambah panjang lebar ditambah lebar tinggi dan ditambah panjang tinggi. Kemudian kita sederhanakan lagi. Di sini panjang lebar ditambah
panjang lebar ditambah lebar tinggi ditambah lebar tinggi dan ditambah panjang tinggi ditambah panjang tinggi. Selanjutnya kita turunkan karena di sini terdapat 2 dan 2. Jadi kita tuliskan di awal ini adalah 2 panjang lebar ditambah 2 lebar tinggi ditambah 2 panjang tinggi. Kemudian kita sederhanakan lagi. 2 ditambah panjang lebar, ditambah lebar tinggi, dan ditambah panjang tinggi. Jadi, rumus luas permukaan balok didapat dari luas jaring-jaring yang telah dibuka. Jadi, ini adalah rumus luas permukaan balok. Baiklah teman-teman, di sini ada contoh soal mencari luas permukaan balok. Tadi rumus balok adalah 2 panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi dan ditambah lebar kali tinggi. Nah, di sini soalnya adalah sebuah balok memiliki panjang 10 cm, lebarnya 6 cm, dan tinggi 5 cm. Maka hitunglah luas permukaan balok. Pertama-tama kita tulis dulu diketahui. Diketahui di sini adalah panjang balok 10 cm, lebar balok 6 cm, dan tinggi balok 5 cm. Lalu yang ditanya adalah luas balok. Kita lanjut ke bagian penyelesaiannya. Di sini kita turunkan 2. Panjang kali lebar berarti 10 dikali 6 ditambah 10 dikali 5 ditambah 6 dikali 5. Jadi hasilnya adalah 280 cm kuadrat. Ini adalah luas permukaan balok 280 cm kuadrat. Baiklah teman-teman, yang sekarang adalah soal nomor 2, yaitu mencari luas permukaan balok kembali. Dengan soal sebuah kardus berbentuk balok memiliki panjang 30 cm, lebar 20 cm, dan tinggi 10 cm. Lalu berapakah luas permukaan balok tersebut? Seperti yang kita tadi jelaskan di awal, kita terus dulu diketahuinya. Diketahui panjang 30 cm, lebar 20 cm, dan tinggi 10 cm. Lalu intinya adalah luas permukaan balok titik-titik cm kuadrat. Kita alihkan ke penyelesaian. 2 dikali P tambah L, panjang tambah lebar berarti 2 dikali 30 ditambah 20, dikali ditambah 30 dikali 10 ditambah 20 dikali 10. Maka kita jumlahkan semuanya, yaitu 2 dikali dengan 30 kali 20 ditambah 30 kali 10 ditambah 20 kali 10 adalah 2200 cm kuadrat. Jadi ini adalah luas dari balok berbentuk kubus. Baiklah teman-teman, bangun ruang yang ketiga adalah bangun ruang tabung. Di sini kita akan mencari rumus luas permukaan tabung. Nah, luas permukaan tabung itu adalah sama dengan luas jaring-jaring tabungnya. Nah, jaring-jaring tabung itu adalah ketika tabungnya dilebarkan, dibuka, maka akan membentuk suatu jaring-jaring. Nah, itu yang disebut sebagai jaring-jaring tabung. Nah, yang pertama, dalam mencari luas permukaan tabung itu adalah disamakan dengan mencari luas selimut tabung. Jadi sebelum mencari luas permukaan tabung, kita cari dulu luas permukaan selimut tabung. Nah, di sini luas permukaan selimut tabung sama dengan luas persegi panjang ABCD. Nah, ternyata
Ketika selimut yang melingkari tabung itu dibuka, maka akan menjadi suatu persegi panjang ABCD. Selanjutnya, panjang selimut dikali dengan lebar selimut. Di bawahnya, kita temukan keliling lingkaran sisi atas dan sisi bawah dikali dengan tinggi tabung, maka akan menghasilkan 2VR dikali tinggi. Keliling lingkaran sisi atas sisi bawah itu ditandai dengan rumus 2VR dikali tinggi tabung. Oke teman-teman, kita lanjut. Tadi karena luas permukaan tabung itu sama dengan luas selimut tabung, maka kita tulis sini luas permukaan tabung itu sama dengan berapa tadi kita mendapatkan luas selimut tabung, kemudian ditambahkan dengan luas bagian atas tabung ditambah dengan bagian bawah atau alas tabung. Jadi kita masukkan rumus luas selimut tabung tadi, yaitu 2VR kali T. Kita masukkan rumus luas atas 2VR kuadrat ditambah VR kuadrat lagi, kemudian turunkan luas selimutnya. Kita operasional kali ini 2VR kuadrat, jadi kita turunkan lagi 2VR dalam kurung tinggi ditambah R, maka ini adalah rumus luas tabung. Baiklah teman-teman, kita lanjut ke soal yang pertama dalam mencari luas permukaan tabung. Nah, soal di sini adalah sebuah tabung memiliki jari-jari 7 cm dan tinggi 10 cm, maka hitunglah luas permukaan tabung. Kita masukkan dulu yang kita ketahui. Yang pertama ada jari-jari tabung 7 cm dan tingginya 10 cm. Yang ditanya berapakah luas permukaan tabung cm kuadrat. Kemudian kita ke penyelesaian. Penyelesaian di sini adalah kita masukkan angka-angka yang ada sebelah ini. Yang pertama ada 2 dikali. Nah, V yang kita gunakan V-nya berapa? Karena jari-jarinya 7, maka kita akan menggunakan 22/7. Kemudian kita masukkan jari-jarinya lagi di sini dikali dengan 7. Kemudian jari-jarinya berapa? Dalam kurungnya adalah 7 ditambah 10. Di sini karena bisa dicoret, kita coretkan saja, maka sini adalah 2 dikali 22 dikali dengan 17. Maka hasilnya adalah 748 cm kuadrat. Oke teman-teman, soal yang kedua dalam mencari luas permukaan tabung adalah dengan soal sebuah tabung memiliki diameter 14 cm dan tinggi 20 cm, maka hitunglah luas permukaan tabung tersebut. Nah, kita tulis dulu yang diketahui. Yang diketahui adalah diameter 14 cm, tingginya 20 cm. Nah, dalam mencari luas permukaan tabung yang digunakan kan ada jari-jari. Perlu teman-teman ketahui, jari-jari itu adalah bagian dari setengah dari jari-jari itu adalah setengah dari diameter. Jadi tinggal kita bagikan 2 saja. 14 dibagi 2 sama dengan 7. Jadi jari-jari dari tabung tersebut yang berdiameter 14 adalah 7. Kemudian memiliki tinggi 20 cm. Kita lanjutkan ke penyelesaiannya. Di sini kita turunkan saja angka 2. Kemudian kita kalikan dengan berapa? Karena tadi jari-jarinya adalah 7, kita tetap kalikan dengan V, 22/7. Lalu kita kalikan dengan jari-jari 7. Kemudian kita masukkan jari-jari ditambah dengan tinggi 20 cm. Maka hasilnya adalah 2 dikali 22 ditambah dikali 27.
Maka hasilnya adalah 1188 cm kuadrat. Ini adalah luas permukaan tabungnya. Oke teman-teman, bangun ruang yang keempat itu adalah luas permukaan kerucut. Luas kerucut itu sama dengan luas jaring-jaringnya. Nah, di sini kita masukkan ternyata setelah kerucut itu dilebarkan, dibuka, maka akan membentuk suatu segitiga yaitu ABC. Jadi kita masukkan luas lingkar ABC dibagi luas lingkaran besar. Nah, luas lingkaran ABC itu sama dengan panjang busur kecil AC, ABC, AC. Lalu dibagi dengan keliling lingkaran besar. Kemudian kita masukkan di sini luas selimut kerucut. Di sini kita kan tadi pada bangun ruang tabung kita mencari luas selimut. Nah, sama dengan luas permukaan kerucut. Di sini juga kita mencari luas selimutnya. Jadi luas selimutnya adalah sama dengan keliling lingkaran besar yaitu 2VR per 2VS. Kemudian luas selimut kerucut sama dengan jari-jari. Kemudian VS kuadratnya sama dengan sisi. Selanjutnya kita sambung lagi yaitu luas selimut kerucut sama dengan VS kuadrat ditambah jari-jari per sisi dibagi sisi. Nah, kemudian sama dengan V jari-jari sisi. Ini adalah luas selimut kerucutnya. Kemudian karena luas selimut permukaan kerucut itu sama dengan luas selimutnya, maka kita akan mencari luas permukaan kerucut menggunakan luas selimut. Jadi kita masukkan luas kerucut sama dengan luas selimut ditambah luas alas. Jadi luas selimut yang tadi kita masukkan ke sini. Kemudian kita tambahkan dengan luas alasnya yaitu VL kuadrat. Maka didapatlah rumus permukaan kerucut. Teman-teman, jadi di sini kita akan mencari luas permukaan kerucut dengan pembuktian soal. Nah, di sini teman-teman bisa lihat contoh soalnya adalah sebuah kerucut memiliki jari-jari sebanyak 3 cm dan garis pelupisnya itu 5 cm. Kita tuliskan dulu diketahui di sini yaitu jari-jari yaitu 3 cm. Garis pelukis sama dengan 5 cm. Yang ditanya adalah luas permukaan kerucut sama dengan berapa. Kita masukkan rumusnya. Kita masukkan rumusnya. V yang digunakan berapa? Karena jari-jari kerucutnya adalah 3 cm, maka V yang digunakan adalah 3,14 dikali 3 ditambah garis pelukisnya 5. Selanjutnya kita turunkan 3,14 dikali 3 dikali 8. Maka hasilnya adalah 75,36 cm kuadrat. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 2 dalam mencari luas permukaan bangun ruang kerucut. Di sini soalnya adalah sebuah kerucut memiliki jari-jari 5 cm dan garis pelukisnya 13 cm. Lalu yang pertama kita tulis dulu yang diketahui. Yang diketahuinya adalah jari-jari 5 cm. Kita tulis 5 cm di sini. Kemudian garis pelukisnya itu adalah 13 cm. Yang ditanya adalah luas permukaan kerucutnya berapa. Kita tuliskan dulu rumusnya di sini, yaitu rumus dalam mencari luas permukaan kerucut adalah VR R tambah S. V yang digunakan berapa? Karena jari-jarinya adalah 5 cm, maka jari-jari yang dipakai, V yang dipakai adalah 3,14 dikali jari-jarinya 5, kemudian 5 ditambah 13. Tulis lagi di bawahnya
3,14 kali 5. Kemudian kita ini operasikan yaitu 18. Oh maaf, langsung saja kita tuliskan saja di sini 18. Lalu di sini berapa? 3,14 dikali 5 dikali 18 adalah 82,6 cm kuadrat. Jadi ini adalah luas permukaan kerucutnya. Baiklah teman-teman, kita sampai ke bagian terakhir yaitu mencari luas permukaan 5 segitiga. Nah, sebelum mencari luas permukaan 5 segitiga, teman-teman harus mengetahui dulu nih bagaimana sih cara mencari rumus luas permukaan 5 segitiga. Nah, jadi 5 segitiga itu adalah jumlah dari luas alas dan luas ketiga sisi tegaknya. Nah, karena luas permukaan 5 segitiga itu berpatokan dengan sisi tegak 5 itu kan berbentuk segitiga nih teman-teman. Nah, makanya rumus luas permukaan 5 segitiga ini hampir sama dengan rumus luas bangun segitiga. Jadi luas bangun ruang 5 segitiga itu adalah luas alas yang berbentuk segitiga dan luas semua sisi tegak yang menopang bentuk segitiganya. Setelah kita mencari luas permukaan, rumus luas permukaan 5 segitiga tadi, maka kita akan menguji coba rumus tersebut. Nah, di sini ada soal sebuah 5 segitiga memiliki alas dengan alas yaitu sebuah 5 segitiga memiliki alas dengan panjangnya 6 cm, kemudian tingginya 5,2 cm dan tinggi sisi tegak 8 cm. Lalu kita tulis diketahui di sini yaitu yang pertama ada panjang sisi yaitu 6 cm, tinggi alasnya 5,2 cm dan tinggi sisi tegaknya yaitu 8 cm. Kemudian apa yang ditanya? Yang ditanya adalah luas permukaan 5 segitiganya. Di sini kita tulis dulu. Ya, makin lama nanti selesai nih. Di sini kita tulis dulu penyelesaiannya. Yang pertama kita akan mencari luas alasnya dulu, yaitu luas alas segitiga dengan rumus setengah dikali sisi dikali tinggi sisi tegak. Maka kita jabarkan di sini 1/2 dikali dengan 6 dikali tinggi alasnya yaitu 5,2, maka menghasilkan 15,6 cm kuadrat. Oke teman-teman, kemudian kita lanjutkan mencari luas alas segitiganya, yaitu dengan rumus setengah dikali sisi alas dikali tinggi sisi tegak, yaitu setengah dikali 6 dikali dengan 8 menghasilkan 24 cm kuadrat. Nah, karena 5 segitiga itu memiliki 3 sisi tegak, maka kita akan kalikan 3 dikali dengan 24 cm kuadrat menghasilkan 72 cm kuadrat. Nah, ini adalah luas permukaan 5 segitiganya. Baik teman-teman, kita ke soal yang nomor 2, yaitu soal dari luas permukaan 5 segitiga dengan soal sebuah 5 segitiga memiliki alas dengan panjang 4 cm dan tinggi alas 3 cm, tinggi sisi tegaknya yaitu 5 cm. Kita tuliskan dulu diketahuinya. Diketahuinya ini adalah panjang alasnya yaitu 4 cm, kemudian tinggi alasnya yaitu 3 cm dan sisi tegaknya yaitu 5 cm. Kemudian kita tulis dulu yang ditanya. Setelah yang diketahui, maka kita tuliskan yang ditanya. Yang ditanya adalah berapakah luas permukaan 5 segitiga. Kita ke penyelesaian. Nah, di bagian penyelesaian ini kita sama seperti mencari luas alas segitiga dengan rumus setengah dikali panjang alas dikali dengan tinggi alas.
yaitu kita masukkan substansi kandung nilainya, yaitu 12 433 12 dibagi dengan 2 yaitu 6 cm kuadrat. Kemudian kita mencari luas sisi tegaknya, yaitu dengan rumus setengah dikali panjang alas dikali dengan sisi tegak. Maka 4 dikali 5 sama dengan 20 dibagikan dengan 2 sama dengan 10 cm kuadrat. Oke teman-teman, kita lanjut. Maka tadi setelah kita mendapatkan luas alas segitiganya dan juga luas sisi tegaknya, maka kita lanjut ke sini. Nah, karena sisi tegak 5 segitiga itu sebanyak 3, maka kita kalikan dengan 3 nih. Jadi 3 dikalikan dengan luas alas segitiga tadi yaitu 10 cm kuadrat, maka menghasilkan 30 cm kuadrat. Nah, selanjutnya luas permukaan limas nih, yaitu luas alas kali luas sisi tegak. Maka luas alasnya tadi adalah 6 ditambah luas sisi tegaknya yaitu 30, maka menghasilkan 36 cm kuadrat. Jadi luas permukaan Baiklah teman-teman, kita sudah sampai ke bagian akhir. Tadi kita telah mempelajari tentang sifat-sifat bangun ruang dan juga beserta luas permukaan bangun ruang. Nah, saya mengucapkan begitu banyak mohon maaf atas kesalahan dan juga kesilapan saya, dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menyaksikan. Mohon maaf atas kesilapan dan juga kekurangan saya. Yang kurang dan salah datangnya dari saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.